Halo, aku Alexa. Aku sekarang kerjanya sebagai graphic designer di salah satu media televisi di Indonesia. Sekarang aku lagi ada di Behind the Tattoos. Awal mula aku terinspirasi tato itu sebenarnya aku tuh awal-awal nggak gitu suka tato karena kakak aku yang paling tua itu dia tatoan, terus orang tua aku nggak suka. Mama sama papa aku tuh kayak suka marah, terus kayak suka bilang jangan dicontoh ya gitu, nanti susah cari kerja. Jadi pas aku kecil itu nggak ada sama sekalipun kalau gede aku bakal nato gitu. Tatoan tuh image-nya buruk, tapi giliran udah gede dan tatoan pun dan kerja pun nggak apa-apa ya, jadi nggak gimana sih. Dari keluarga tuh yang pertama tahu kakak aku, soalnya aku lumayan terbuka sama kakak aku kan. Terus kata dia, aduh gimana nih nanti kalau mama tahu, pasti mama marahnya ke kakak lagi nih, jadi contoh yang gak baik gitu. Mama tuh tahu pas papa aku udah nggak ada, jadi aku lumayan berani buat terbuka soal tato aku, soalnya yang lumayan agak galak gitu soalnya papa aku. Tapi pas awal mama tahu sih dia kayak ngapain sih kamu gitu. Tapi sekarang udah nggak apa-apa sih. Tato aku ada 9. Terus 9-9-nya itu bukan di tato artis yang sama. Jadi aku ada nyoba-nyoba di tato artis yang berbeda buat lebih tahu style aku tuh lebih yang kayak gimana. Jadi pertama aku tatoan itu di tahun 2019. Aku natonya sama yang kemarin datang di sini, namanya Rangga. Thank you Rangga. Waktu itu aku nato sama Rangga itu di leher sini, tato kecil segini doang. Itu pakai teknik hand poke, bukan pakai mesin. Dan itu pun pas awal-awal Rangga baru mulai nato kan. Jadi kayak, oh boleh nih coba di temen gitu. Terus tatonya waktu itu dia tuh kayak ada tanda bulat segitiga tambah sama kali. Itu tuh sebenarnya cuman kayak way of life aja sih. Terus tato kedua itu yang di dada, di atas sini, tato tulisan. Dia tulisannya itu ulang tahun aku tapi pakai angka Romawi campur angka biasa gitu. Jadi ada kayak IX.X apa gitu terus 99. Biasanya kan orang yang tato di dada tuh dia kayak pakai font serif gitu kan. Karena menurut aku udah lumayan mainstream yang pakai serif, aku pakai yang kayak typewriter. Ketiga itu yang ini. Waktu itu tato yang ini itu di tahun 2021 di tempatnya di Jaksel, tapi aku lupa nama studio tatonya. Jadi ini kan kayak ada arrow sama ada targetnya gitu kan. Jadi seakan-akan arrow-nya tuh ditembak, tapi karena arrow-nya itu melebihi target, itu aku artiin kayak mimpi kamu yang kamu tuju itu bukan mentoknya, pasti ada lagi yang kamu mau dan usahain buat kejar mimpi yang lebih dari itu lagi. Pas tato ini tuh berbarengan sama tato yang ini. Kalau tato yang ini tuh kayak tato sejuta umat ya, kayaknya banyak banget gitu tato ini, soalnya ini Pinterest banget. Pas lagi nato, aku nawar ke tato artisnya, boleh nggak nambah lagi tapi harga sama gitu. Terus dia bilang ya udah boleh. Jadi karena cepet-cepet gitu nyarinya di Pinterest kan, suka aja kayak elemen-elemen di langit gitu, kayak bintang, bulan, matahari. Ini nih Aquarius karena aku Aquarius aja, jadi kecil karena nggak perlu di kayak wah itu Aquarius gitu. Nextnya itu yang di belakang sini. Di belakang sini itu ada tato anjing aku. Jadi anjing aku Golden Retriever waktu itu, cuman sekarang udah nggak ada, bukan meninggal ya, maksudnya udah dikasih ke orang karena nggak ada waktu buat ngurusnya, soalnya aku ngantor, dia sendiri di rumah gitu-gitu. Nah yang tato Golden Retriever ini waktu itu aku mau dia nggak realis, jadi dia tuh kayak ada geometriknya dikit terus cuman outline gitu. Yang tato Golden Retriever ini natonya sama yang kemarin datang di sini, namanya Kevin Scorps yang di Anomali. Tapi waktu aku nato di dia yang ini, dia belum joinan sama studio, jadi waktu itu dia masih sendiri lah. Terus abis yang ini tuh tato buat mengenang papa aku aja. Karena dia suka musik, jadi aku pakein, ini tuh bukan gitar ya, ini ukulele. Karena dia tuh suka main ukulele. Terus di sampingnya sini tuh ada kayak namanya, terus strings ukulelenya itu pakai apa kayak detak jantung gitu. Itu tandanya kayak
He Lives Forever in Me aja. Terus ada yang ini sebenarnya my personal favorite banget karena ini bener-bener aku ngide udah 1 tahun gitu. Jadi aku gambar sendiri, terus 1 tahun kemudian baru tuh terrealisasi. Ini tatonya sama ada temen aku namanya juga Alex. Dia sekarang joinan studio tato juga, tapi waktu aku tato ini tuh dia belum sama studio, masih sendiri. Balik lagi kan aku suka yang kayak elemen-elemen di langit kan. Nah ini ada kayak bulan, bintang lagi, terus ada UFO, ada alien lagi megang wine. Di sini tuh aku ngertiin karena aku lumayan suka minuman beralkohol gitu ya. Si alien ini tuh bela-belain ke bumi cuman buat nyari wine gitu. Nah, terus yang terakhir ini bener-bener baru, belum ada seminggu, jadi masih sekarang tuh masih teksturnya masih kayak koreng gitu karena masih dalam tahap penyembuhan. Ini tuh pari, jadi karena aku waktu itu udah tato papa aku mau tato yang buat bisa ngelambangin mama aku ya. Aku mau tato pari. Pernah nonton Moana nggak? Nah kan Moana itu neneknya itu kan pas dia udah nggak ada, dia tuh kayak transformasi jadi pari gitu kan, kayak apa, spirit animalnya. Dia lumayan humble, terus kayak orangnya go with the flow gitu, sama kayak mama aku lah, aku mikirnya kayak gitu. Ini tatonya itu di Happy Needles Tattoo deh, Happy Needles Tattoo, iya. Arti tato buat aku secara personal itu sebenarnya nggak gitu rumit ya. Menurut aku tato tuh jadi first impression aja ke orang-orang, gimana cara pembawaan kita pertama. Pasti kan orang kalau ngelihat kita bukan dari omongan atau cara berbicara dulu ya, pasti lihat dari fisiknya dulu. Jadi menurut aku itu tato lumayan jadi first impression yang kayak misalnya nih ada orang yang tanya, lu kenal Alek nggak? Oh si Alek itu yang punya tato alien kotak gitu. Dari semua yang aku punya, yang paling meaningful sebenarnya yang ini, yang papa aku. Soalnya selain ini tato untuk mengenang papa aku, ini juga tato pertama aku yang realis. Jadi bener-bener buat nato ini tuh kayak harus mikir dulu, mikir banget gitu. Siap nggak buat ditato realis? Aku nggak tahu kalau yang lain sama aku tuh berasa yang sama. Cuman setiap aku nato itu rasanya beda. Kalau aku lagi sedih dan aku lagi seneng. Kalau aku lagi sedih, pas aku lagi nato, itu bener-bener sakitnya dikit banget. Ngerti nggak sih, kayak sakit yang ya udahlah gitu. Sedangkan pas aku nato yang lagi happy dan gak ada masalahnya sama sekali, itu sakit banget nyet. Ini kan aku nato yang ini bener-bener pas kayak mental state aku bener-bener baik-baik aja, gak ada masalah dalam kehidupan aku dan lain-lain. Ini tuh bener-bener sakit aku rasain. Yang ini sama yang ini, itu tuh bener-bener pas aku lagi gak baik-baik aja gitu. Dan ini gak berasa sakit buat aku. Tapi nggak tahu ya kalau ini cuman aku doang atau semua orang berasa kayak gitu yang ditato. Pengalaman aku bikin tato yang lumayan kayak takut tato baru ini, kan aku ini nyoba lagi kan ke studio tato yang berbeda. Dan itu kan aku kontekannya sama si tato artis kan by WhatsApp doang. Terus dia nyuruh DP. Kan selama ini kalau aku nato di temen kan nggak ada yang nyuruh DP dan aku udah kenal kan. Jadi kayak oh boleh tuh. Tapi yang kemarin karena baru cobain dan orang yang nggak aku kenal gitu, dia nyuruh DP. Terus dia ngirim Sherlock. Pas aku buka share lokasiannya itu ada kayak di tempat sampah gitu. Terus aku kan jadi takut kan, ditipu nih gue nih. Aku ngajak temen aku buat nemenin kan biar kalau jangan sampai diculik gitu. Yang penting ada temen. Udah nyampe di sana, mobilnya disuruh parkir di tempat yang gedung apa kosong gitu. Terus udah malam, terus bener-bener tempat tatonya tuh depannya tuh kayak tong sampah gede gitu. Jadi kayak wah ditipu nih fix. Tapi pas lagi jalan di situ kan aku udah lumayan kayak balesin chat si tato artisnya, udah bete lah kayak di mana udah kayak DMN gitu. Tapi pas akhirnya karena udah kesel banget si tukang tatonya berdiri di depan rumah bawa iPad biar dipercaya gitu loh, kayak oh ini nih gue nih gitu. Itu sih paling hasilnya nggak mengecewakan sih.
Kalau dikasih kesempatan sekali aja buat ngapus salah satu tato yang ada, aku bakal ngapus yang di sini. Karena kan yang di kiri agak keluar dari konsep, jadi pengen hapus aja. Ditambah dari awal aku nato sampai sekarang aku tuh bertambah 10 kilo ya guys. Jadi tatonya itu lumayan ke stretch, garisnya tuh jadi tebel, nggak kayak setipis yang awal. Next ada kepikiran buat tato lagi, masih di tangan kanan. Udah mikir gambarnya tuh bakal dinosaurus gitu yang outline juga. Terus ada lagi kepikiran satu, mau bikin tato kapelan sama cowok aku kalau dia mau. Tapi belum tahu gambarnya apa, jadi harus kayak diobrolin dulu aja. Artis yang tatoan yang keren banget yang jadi panutan aku itu adalah Peggy Gou. Peggy Gou. Thank you for inviting me to Behind the Tattoos. Don't forget to watch this. Bye.